Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @literasi_horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mubeng Dusun. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kami para peronda malam dari sebuah daerah terpencil di selatan Jawa. Cerita ini terjadi puluhan tahun silam. Saat itu dusun kami memang sudah dialiri listrik, tetapi penerangan belum merata. Masih banyak yang menggunakan lampu minyak. Ronda malam sudah lazim dan rutin digelar karena masih banyak pencurian. Beberapa kali rumah warga disatroni maling, termasuk rumah bapakku yang ikut digasak. Dusunku itu memang sepi. Matahari baru tenggelam saja rasanya tak terdengar apa-apa lagi selain suara hewan-hewan malam. Setiap kepala keluarga di dusun kami kebagian tugas meronda, selain anak-anak muda yang suka rela ikut. Hampir tiap malam itu, aku dan 9 malamku, biasanya Wanto, pos ronda Pras, mulai ramai. Yanto dan Joko kumpul di pos ronda. Sudah ada bapak-bapak yang datang juga. Mereka duduk di ambet bambu, sedang kami gelar tikar. Bagi kami, nongkrong di pos adalah hiburan. Setelah mungkin seharian membantu orang tua bertani atau pekerjaan lain. Tak peduli besok sekolah, yang kami lakukan cuma ngobrol atau main domino. Tak punya gitar seperti anak nongkrong kebanyakan. Paling ada kalau anak desa sebelah mampir bawa gitar. Kalau tidak, ya harus pasrah menikmati suara alam, jangkrik, codot, burung hantu, dan kadang suara-suara aneh yang aku gak tahu apa sumbernya. Dusun kami terletak di sekitar pegunungan, jadi setiap malam dinginnya kebangetan. Tapi kalau siang panas bukan main. Makanya, kalau ronda malam kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang ada juga warga yang membawa singkong atau jagung yang bisa kami bakar dan santap ramai-ramai. Kalau tidak ada, terpaksa kami ke ladang Mbah Arto untuk mencabut singkong. Bukan mencuri, tapi izin lewat cucunya yang tak lain salah satu temanku itu. Bapak-bapak peronda itu biasanya melarang kami ke ladang malam-malam karena gelap dan sering ada ular berbisa. Tapi kami selalu bisa mencari alasan. Kadang kami bujuk Mas Mario untuk menemani. Dia salah satu pemuda senior di dusun, ketimbang kami yang masih belasan tahun. Dia terkenal pemberani, sering laku prihatin dan berburu ilmu bela diri dan kebatinan di beberapa daerah. Tapi justru kadang-kadang malah jadi bencana buat kami yang nyalinya setengah-setengah. Pras, gimana kalau cari singkong? Besok tinggal bilang sembahmu, kata Joko. Malas ke ladang, jauh. Makan yang lain saja, kata Pras. Lah terus apa? Buat lek-lekan, begadang ini, tanya Joko. Piye? Cocok, bisa lama makannya, kataku usul. Ya wis, ayo kita cari, jawab Joko. Gotril. Gotril adalah biji terem besi, dibakar lalu dipecah pakai batu karena kulitnya keras. Rasanya agak pahit, tapi gurihnya bukan main. Cocok untuk menemani ngobrol lama. Cuma kelemahannya adalah habis makan gotril, bau kentut biasanya bertambah busuk berkali-kali lipat.
Ada beberapa pohon trembesi di kebun sebelah masjid dusun, tak jauh dari pos ronda. Kami segera menuju ke sana. Hanya Yanto yang tinggal di pos, karena diajak ngobrol sama Lekdi. Sebenarnya kami agak bergidik kalau harus mencari Godril malam-malam, karena pohon-pohon itu ada di ladang yang banyak belukar. Di sisi timur kebun ada rumah kosong yang ditinggal pemiliknya merantau. Di belakang rumah itu ada sumur tua yang kabarnya angker. Menurut cerita, ada warga yang diganggu suara memanggil-manggil. Di belakang sumur itu ada rumah lagi, bekas rumah salah satu warga. Dinding bambunya sudah bolong sana-sini. Ambil Godril yang banyak toh, kamu kan yang biasanya paling doyan, kata Joko berkelakar. Mbahmu kui, kamu itu yang suka makan dan kentut gak punya totok romo. Sampai kambing aja semaput, balas Wanto. Kami pun terbahak-bahak karenanya. Kok di sini banyak? Anginnya seperti lagi ke timur, kataku. Wah, iyoi, lah itu di bawah lebih banyak, jawab Joko. Kontur tanah di kebun itu memang agak tinggi, jadi rumah kosong di sisi timur posisinya agak di bawah kebun. Janganlah, takut aku, kataku. Tapi Joko tak menggubris. Alah, gak ada apa-apa gitu. Godrilnya banyak. Ayo Pras, kata Joko. Pras dan Wanto pun menyusul Joko menuruni kebun sampai di pinggir rumah kosong itu. Joko ini memang sedikit bandel. Dia lebih tua beberapa tahun dariku, tapi sebenarnya dia penakut juga. Lain kesempatan akan kuceritakan. Mau tak mau aku ikut. Sesekali tak sengaja aku melirik sumur tua itu, yang langsung membuatku merinding. Terbayang-bayang kalau tiba-tiba muncul hantu berambut panjang memanggil-manggil, atau pocong yang mengintip dari balik tiang sumur. Ih, tak berani lagi aku membayangkan. Wis cukup ini ya, kata Pras. Iya, ayo ke pos. Sudah bisa buat semalaman, kataku. Ya wis, ayo, timpal Joko. Tapi baru kami akan naik ke undak-undakan kebun itu, tiba-tiba Wanto teriak. Opo kai? Menunjuk ke sebuah arah. Mukanya pucat pasi. Kami pun spontan mengikuti arah yang dia tunjuk. Bukan ke arah sumur, tapi ke sudut rumah kosong. Dari kejauhan tampak sosok samar-samar putih menyembul dari balik pepohonan. Sekonyong-konyong kami tunggang langgang, menabrak semak-semak dan tanaman-tanaman lainnya. Tak peduli Godril yang kami kumpulkan berhamburan. Kami lari dan berteriak-teriak. Sampai di pos orang-orang kaget melihat kami berlari-lari histeris. Ono poe cah? Tanya Pak Desu. Ada pocongan di rumah kosong itu, kataku. Walah, sing bener, jangan bohong. Bener deh, lah ini Wanto yang lihat pertama, kata Joko. Iya deh, tidak bohong, timpal Wanto. Ya udah, ayo dilihat saja. Siapa tahu malah maling, kata Lekdi. Iya di, ayo Mbah Man. Jenengan melu nggih, kata Pak Desu. Mereka pun berangkat, sedang kami mengikuti dari belakang. Sebelum belok ke jalan kecil menuju kebun itu, kami bertemu Leklar, salah satu warga. Lar, ayo ikut sekalian, kata Desu. Kemana Kang? Jawabnya. Ini kata anak-anak lihat pocongan di rumah kosong pojokan itu, kata Desu. Wah, yang bener. Perlu dikentongi biar warga tahu. Jangan-jangan malah maling itu, kata Leklar. Aku juga curiga, tapi jangan pukul kentongan dulu, kata Pak D.
Wajar, memang bapak-bapak itu menduga ada maling. Apalagi sudah beberapa kali rumah warga di sisi timur berbatasan dengan kali diobok-obok pencuri. Rumah bapakku sudah 2 kali disatroni, kehilangan ayam dan sejumlah uang. Warga pun kini jadi lebih waspada. Sebenarnya aku yakin, dalam hati kecil bapak-bapak itu pasti ada rasa percaya bahwa rumah kosong berhantu. Hampir semua warga tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu beberapa tahun silam. Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba. Baiknya aku ceritakan dulu soal ini. Kilas balik, aku masih SD saat itu. Aku melihat sendiri peristiwa itu bersama beberapa teman lain. Setiap Sabtu sore anak-anak ikut TPA di masjid dusun. Aku juga, Wanto, Pras, dan Yanto. Itu pun ikut. Joko sendiri jarang ikut, karena waktu itu dia sudah SMP, mungkin merasa beda dunia dengan kami anak-anak SD. Ikut TPA juga bisa jadi alasan kami main dengan teman-teman. Biasanya selesai sebelum maghrib, lalu kami sholat di masjid. Baru nanti pulang bersama orang-orang tua kami. Tapi hari itu habis maghrib aku belum pulang. Bapakku masih mengobrol dengan beberapa pengurus masjid. Akhirnya aku dan teman-teman main di sekitar masjid tak jauh dari kebun. Rumah di sebelah kebun itu sudah kosong. Sore itu aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai membangun pagar masjid. Sesekali kami juga berkejaran. Saat itulah tiba-tiba ada temanku yang bilang, "Itu ada api terbang." Saat kami mendongak terlihat seperti obor, lumayan besar terbang pelan dari kejauhan sampai akhirnya mendekat dan berhenti di atas rumah kosong itu, berputar-putar, hilang di belakang rumah, lalu muncul lagi dan membumbung. Kami yang masih anak-anak tak tahu itu apa. Kami malah berniat mengikutinya, sampai tiba-tiba ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Mereka kemudian beristighfar bersama-sama dengan agak keras. Ada yang membaca doa-doa juga. Dari balik jendela masjid, sempat kulihat api berbelok ke kebun, terbang pelan melewati pepohonan, seolah menjauhi masjid, sampai tak terlihat lagi di balik rimbun pohon-pohon di batas desa. Tapi semua yang berada di dalam masih mengucapkan doa-doa, kemudian berhenti. "Sudah, nggak apa-apa," kata Pak Imam. Selesai sholat isya, kami semua pulang. Aku pulang bersama bapak, yang tak bercerita sama sekali soal kejadian tadi. Teman-temanku juga pulang dengan orang tuanya. Sampai di rumah, bapak mengunci semua pintu dan jendela. Beliau menyuruhku segera tidur, tapi sesekali dari kamar masih kudengar beliau beristighfar berkali-kali. Setelah bertemu Leklar, kami kembali berjalan menuju rumah kosong itu. Bapak-bapak itu berjalan di depan, sedang kami membuntuti. Baru membelok ke tikungan sebelum jalan lurus ke kebun dan ke rumah kosong itu, kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan. Tak terlalu terang karena hanya berupa bolam kuning. Saat mendekat, rupanya orang itu adalah Mas Mario. Dia sekilas melihat kami. "Kowe Mar, lagi ngopo?" tanya Disuk. "Iki lagi cari gangsir," jawabnya pendek. Gangsir adalah sejenis jangkrik tetapi ukurannya lebih besar. Biasanya menggali tanah dan tinggal di dalamnya. Mudah ditemukan karena meninggalkan lubang-lubang kecil di tanah. Mencari gangsir lazim bagi warga. Selain bisa jadi pakan burung, juga berguna untuk umpan memancing. "Kamu apa lihat yang aneh-aneh di dekat kebun atau rumah kosong itu?" Anak-anak ini mengaku dilihatin pocongan, tanya Ledi pada Mas Mario. Ora, ora enek apa-apa. Itu aku tadi lewat rumah kosong itu. Ora usah repot goleki, jawab Mas Mario.
Wes do bali wae, tambahnya. Tenanan Mar, jangan-jangan malah maling. Makanya kami mau cek, kata Desuk memastikan. Dudu, bukan maling. Kui mau aku sing liwat kono, kata Mas Mario. Lah, lak tenan toh. Kowe iki bocah-bocah karena ketakutan jadi ngawur. Makanya jangan keluyuran ke kebun malam-malam, kata Lekdi sambil melihat kami yang hanya bisa menunduk. Tapi aku masih ingin mengecek memastikan saja, kata Leklar. Leklar tinggal di batas dusun dengan area sawah. Rumahnya pas di pinggir kali di bawah rimbun bambu. Kalau mau ke rumahnya harus melewati danyangan atau semacam tempat ritual, biasanya berupa pohon besar yang dipagari sekelilingnya. Jadi kalau soal keberanian, rasanya dia 11-12 dengan Mas Mario. Sebelum Leklar berjalan lagi, tiba-tiba Bahman menahannya. Wes, gak perlu lagi ditengok Lar, kan sudah dikasih tahu Mario barusan, katanya sembari tersenyum. Bahman adalah salah satu sesepuh di kampung kami. Setiap upacara adat, beliaulah yang biasanya memimpin. Waktu itu di dusun kami masih banyak beragam upacara adat, tapi sekarang sudah tidak ada selain prosesi pernikahan saja. Jadi apa yang disampaikan Bahman itu pastilah didengar dan dipatuhi. Aku sendiri kurang tahu cerita soal beliau, yang jelas beliau dihormati. Akhirnya kami pun kembali ke pos ronda. Kamu tidak ikut Mar? Tanya Desuk. Aku ning kene wae, golek gangsir, jawab Mas Mario. Ya wis, mengko nek durung ngantuk mampir pos, kata Desuk. Mas Mario hanya mengangguk. Sampai di pos ronda kami masih diceramai Lekdi dan Leklar. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari gotril malam-malam lagi. Setelah itu mereka larut dalam obrolan dengan bapak-bapak lain. Sedang kami mulai membakar gotril yang sempat terbawa walau sedikit. Lumayanlah daripada tidak ada. Tengah malam telah lewat. Bapak-bapak itu bersiap untuk keliling dusun, memastikan tidak ada hal mencurigakan yang bisa merugikan warga. Biasanya peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu dan selanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada rumah warga. Selain untuk memastikan keamanannya, juga untuk mengambil beras jimpitan yang sudah disiapkan warga di tempat khusus yang digantung di depan rumah. Beras ini dikumpulkan untuk keperluan warga nantinya. Meski hanya sejimpit atau segenggam tiap rumah, tetapi jumlahnya jadi banyak karena dilakukan tiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus para peronda. Selain berbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu listrik. Penerangan jalan pun juga berjauhan. Alhasil, kawasan ini gelap gulita, sehingga paling rawan disatroni maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling, sekaligus biar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami suka ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi yang andal, memberi isyarat kepada warga apa yang sedang terjadi. Di tempatku dulu, malah sering ada lomba di kabupaten, seni memukul kentongan atau kami menyebutnya kotekan. Di pos ronda ada satu kentongan besar yang jadi semacam pusat informasi. Nantinya info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan lain yang ada di rumah warga. Sambung menyambung. Seingatku jika ketukan 1 kali berturut-turut artinya ada kematian, 2 kali ada pencurian, 3 kali kebakaran, 4 kali bencana alam, 5 kali pencurian hewan, 6 kali dara muluk atau kondisi aman. Ada lagu yang dibuat untuk memudahkan menghafal. Siji-siji Rojopati yo mas yo, loro-loro kemalingan yo mas yo, dan seterusnya. Kentongan di dalam pos ronda sudah kami ambil. Hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa.
Nanti kalau kami melipir pulang, bapak-bapak peronda itu yang akan membawanya. Hendak kami beranjak, dari arah utara samar-samar terlihat orang bersepeda. Semakin dekat barulah kami tahu, ternyata Mas Mario. Wah, sudah pada mau mubeng ya, Di? Bahman ronda juga ternyata toh. Tanya Mas Mario sembari tersenyum. Iyo Mar, lah kowe tak tunggu. Gotrile wis dientekke cah-cah iki. Jawab Desuk seperti agak aneh menatap Mas Mario. Wes untuk gang sire oke? Tanya Lek Di. Yang ditanya seperti malah kebingungan. Ora sempet Kang, wong acarane baru selesai. Podo telat dateng. Jawab Mas Mario. Lah, bukannya tadi kamu cari gangsir di jalan dekat kebun pojokan? Tanya Leklar. Wah, aku ini baru pulang dari sanakku yang mau mantu. Jawabnya makin bingung. Tadi sebelum maghrib disuruh antar bapak ke sana mau nginep. Wong Mae sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang nunggu rumah, kata Mas Mario. Kami yang mendengar penjelasannya kaget bukan main. Bibit-bibit ketakutanku mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu gotril itu juga sama denganku. Sing bener Tomar, lagi wae kira-kira jam 10-an mau aku ketemu kowe di jalan dekat kebun pojokan itu. Iki loh, semua yo ngerti. Kata Desuk seperti tak percaya. Iya Lek, aku memang bener habis dari rumah saudaraku dekat kecamatan. Ada apa toh Lek sebenarnya? Mas Mario bertanya balik. Mas Mario agaknya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia memanggil Desuk dengan panggilan Lek karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kami yang berada di situ saling pandang. Hanya Mbah Man yang sepertinya sejak tadi tampak tenang saja. Tenan Mas, tadi aku sama teman-teman cari gotril di kebun itu. Terus kami diweruhi pocongan. Kami lari ke pos dan kembali ke kebun itu sama Desuk, Lek Di, Leklar, malah Mbah Man juga ikut. Tapi di belokan itu kami ketemu kamu lagi cari gangsir. Kata Joko tiba-tiba angkat bicara. Mukanya tegang. Sebelum semua bertambah bingung, Mbah Man yang dari tadi duduk di dekat perapian akhirnya menengahi. Wis, tidak usah pada ribut. Aku percaya dengan yang dibilang Mario itu. Ayo kita lanjut mubeng dusun saja. Kata beliau santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Loh Mbah, kan tadi juga jenengan yang bilang percaya saja dengan yang Mario katakan. Percaya dengan Mario yang kita temui di pinggir jalan itu. Makanya kita terus balik ke pos. Pripun toh Mbah? Kata Leklar protes. Dalam kondisi serba membingungkan semacam itu, rasanya wajar jika Leklar masih sedikit ngayal. Iya Lar, aku ora lali. Tapi wis, saiki ikuti saja apa saranku. Besok masih ada waktu untuk cerita. Jangan sekarang. Mario, kamu ikut mubeng saja. Sekalian antar anak-anak ini pulang, kata Mbah Man. Kalimat beliau ini kesannya seperti kakek yang sedang menenangkan cucu-cucunya yang sedang gelisah. Tentu saja jawaban itu tidak memuaskan kami apalagi Leklar. Malah semakin membuat penasaran. Tapi karena Mbah Man yang bilang begitu, akhirnya semua menurut saja. Iya, baiknya memang begitu. Yang paling penting sekarang keamanan dusun kita dulu. Aku manut Mbah Man saja, kata Desuk. Ayo sekarang kita segera mubeng saja. Belum ada jempitan beras yang kita ambil, tambahnya. Agaknya Desuk sudah paham dengan maksud Mbah Man. Meski mungkin juga penasaran, tapi terlihat dia tidak ingin suasana jadi kacau. Kalian langsung pulang saja, katanya. Nggih, jawabku. Kami pun sebenarnya sudah tak ingin lagi lama-lama di pos ronda. Pikiran kami sudah tidak tenang. Teman-temanku itu pun hanya diam. Cuma sesekali mereka saling pandang. Wanto terlihat pucat karena mungkin merasa dialah yang pertama melihat wujud mencurigakan di rumah kosong itu. Rasanya aku pun sama, pucat dan ketakutan juga. Semua pun sepakat dengan Mbah Man. Kami berangkat keliling, memukuli kentongan yang seperti jadi hambar iramanya. Antara dipukul sembarangan
dan tak bertenaga, atau sesungguhnya memang sengaja biar tak gaduh. Kaki-kaki juga rasanya segan hendak berjalan, seperti menolak karena ada sesuatu yang buruk menanti di depan. Irama kentongan pun mengalun pelan seiring langkah kami menyusuri jalan dusun menuju ke selatan. Tak ada percakapan di antara kami. Bapak-bapak itu seperti memikirkan sesuatu yang serius dan menghindari obrolan. Namun, tak berapa lama Leklar nyeletuk. Tumben sepi banget ya malam ini. Suara jangkrik saja tidak kedengeran. Memang benar kata Leklar. Baru aku sadar, memang hampir-hampir senyap malam itu. Suara jangkrik atau kadang kinjeng yang biasanya ramai sama sekali tak terdengar. Justru burung malam yang aku lupa namanya beberapa kali sahut menyahut, bahkan sejak terdengar beberapa kali sejak sore tadi. Suara burung di malam hari sepertinya lazim diyakini sebagai pertanda sesuatu yang buruk bakal terjadi. Paling tidak ada hal yang harus diwaspadai. Namun, suara burung yang terdengar itu tak terlalu kupedulikan, walau sebenarnya merinding. Aku merinding juga jika kebetulan mendengarnya di malam hari. Kalau sedang berjalan sendiri, sudah pasti aku segera kabur. Tapi sekarang ini ada hal lain yang jelas-jelas lebih menakutkanku. Aku tak menyahut perkataan Leklar soal sepinya suasana malam itu. Aku sudah kehilangan keinginan untuk membahas sesuatu. Yang ada di kepalaku hanyalah bagaimana caranya biar cepat sampai rumah. Sayang, rumah bapakku masih agak jauh, hampir sampai di batas dusun sisi selatan. Rumah bapakku itu lokasinya sebenarnya tak kalah seram dari rumah Leklar. Tepat di belakang rumah ada kuburan tua, dengan pohon beringin besar di tengahnya. Di samping lahan kuburan itu, rumpun bambu menjulang. Ada pagar yang membatasi halaman belakang rumah kami dengan kuburan. Di sisi selatan kuburan pagar sudah tidak ada, langsung bertemu sungai. Dulu saat banjir beberapa makam malah sempat hanyut karena tanah kuburan ambrol ke sungai. Kejadian itu sempat membuat warga heboh. Meski sekilas seram, tapi aku merasa nyaman saja di rumah itu. Toh, aku pun hampir tak pernah diganggu hal-hal aneh. Walau rupanya itu semua karena aku tidak peka. Setelah bertahun-tahun, barulah aku tahu dari adikku bahwa ada makhluk lain beberapa kali berkeliaran di rumah kami. Adikku yang dulu waktu kecil penakut dan selalu minta ditemani kalau ingin ke kamar mandi, ternyata menyimpan banyak cerita yang baru dia ceritakan padaku setelah kami masing-masing merantau ke kota lain. Akhirnya kami sampai di tikungan paling selatan desa. Rumahku sudah terlihat. Wanto malah sudah dari tadi pulang, karena rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari pos ronda. Berikutnya giliranku. Yanto dan Joko yang pulang diantar bapak-bapak peronda. Maklum, rumah kami berdekatan. Pras jadi yang terakhir, karena rumahnya di ujung tenggara dusun, berbatasan dengan area tegalan dan sungai. Justru anak inilah yang paling sering menemui hal-hal aneh ketimbang aku dan kawan lainnya. Dari ceritanya, ada saja keapesan bertemu lelembut. Mulai dari banaspati, pocongan yang mengganggu di pohon mangga depan rumahnya, sampai makhluk aneh yang bersembunyi di atap kamar mandi rumahnya. Yang terakhir ini, aku pun ikut jadi saksi. Mental anak ini harusnya sudah terasa, tapi ternyata tidak. Sama denganku, penakut. Sampai di rumahku, Lekdi segera mengambil beras jempitan yang sudah disediakan bapak, sedangkan Leklar dan Desuk mengambil beras ke rumah lain yang dekat. Aku meminta Mbah Man dan Lekdi menungguiku sebentar untuk bersih-bersih di padasan, entong air depan rumah. Sebelum aku masuk rumah, Mbah Man berpesan, "Langsung tidur Yole?" "Nggih Mbah," jawabku. Kulihat Mbah Man tersenyum, seperti ingin menenangkanku untuk tidak khawatir. "Ya sudah sana, jangan bangunkan bapakmu," kata Lekdi. Aku pun mengangguk dan segera masuk rumah. Sampai di rumah, aku lihat bapak tidur di ruang tengah. Beliau memang sering tidur di situ, menggelar tikar, lebih adem katanya dibanding di kamar.
Aku sendiri awalnya berniat tidur di kamarku, tapi rasanya hal itu tak mungkin kulakukan mengingat peristiwa yang baru kualami. Akhirnya aku ambil bantal dan selimut lalu tidur di samping bapak. Adapun ibu dan adikku tidur di kamar belakang. Ibuku biasanya paling sensitif pendengarannya. Suara lirih saja bisa terbangun, tapi kali ini agaknya beliau tidur nyenyak. Mungkin kecapean bekerja seharian. Sejujurnya aku tak benar-benar bisa tidur malam itu. Sosok samar di rumah kosong, Mas Mario yang mencari gangsir seperti menyiksa pikiranku. Jadilah aku tidur semakin mendekat bapak. Kalau beliau bangun pastilah akan menyindirku. Kenapa tidak tidur di kamar? Takut. Kalimat itu pernah dia lontarkan padaku saat mengetahui aku yang tadinya di kamar pindah tidur di samping beliau. Gara-garanya buku yang kubaca seharian. Kalau tidak salah judulnya Dialog dengan Jin. Bapak yang menemukan buku itu di dekatku hanya senyum-senyum saja. Baru membayangkan kejadian memalukan. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu diketuk. Pintu ruang tengah, tempat aku dan bapak tidur. Pelan, tapi bisa membangunkan. Lek, Lekno, Lek. Suara lamat-lamat memanggil nama bapakku. Aku terkesiap, berdebar-debar. Bapakku terbangun menyahut. Siapa itu? Mario, Lek. Jawab suara di luar. Mendengar jawaban itu sontak aku jadi ketakutan. Baru saja tadi lepas dari cerita membingungkan soal Mas Mario, ini orangnya malah datang ke rumah. Jangan-jangan bapakku langsung melangkah ke pintu. Aku sebenarnya ingin melarang bapak membuka pintu. Tak terbayang kalau yang datang itu bukan Mas Mario yang tadi di pos ronda, melainkan Mas Mario yang mencari gangsir di dekat kebun. Tapi kuurungkan niatku, toh ada bapak dan di rumah sendiri. Tunggu Mar, kata bapak. Saat pintu dibuka memang benar yang datang Mas Mario. Ada apa Mar, malam begini? Seperti ada yang penting, tanya bapak. Iya Lek, maaf membangunkan. Aku disuruh Mbah Man mengantarkan ini, katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik. Apa ini Mar? Daun kelor dan kembang kenanga Lek. Pesennya Mbah Man itu ditaruh saja di dalam rumah, tempat jenengan sekeluarga bisa tidur, kata Mas Mario. Bapakku sepertinya langsung dapat menangkap maksud Mbah Man. Aku sendiri tak paham maksud semua itu. Ya sudah Mar, tolong bilang Mbah Man terima kasih, kata bapak. Nggih Lek, saya pamit. Mas Mario pun pergi menaiki sepedanya. Syukurlah lega hatiku. Berarti dia Mas Mario yang tadi datang ke pos ronda. Setelah mengunci pintu, bapak menaruh plastik itu begitu saja di atas meja. Memang ada apa tadi Wan? Tanya bapak. Sepertinya beliau sudah bisa menebak kalau tiba-tiba Mbah Man sampai berbuat demikian. Tadi kami diwerui lihat penampakan Pak, jawabku. Ya sudah, tidak usah kamu pikirkan. Segera tidur, baca doa dulu, minta perlindungan Tuhan, katanya. Sepertinya beliau tidak tertarik dengan hal yang barusan kuceritakan, atau mungkin beliau tak ingin membuatku semakin takut. Tapi setahuku, bapak memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal smart seperti itu. Baginya yang paling penting adalah berserah diri pada Tuhan, minta perlindungan. Tapi justru sikap bapak itu yang membuatku tenang. Tak hanya urusan hal-hal begini, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beraneka persoalan selalu dihadapi dengan tenang. Aku pun kembali tidur. Kali ini lebih nyaman rasanya, dan akhirnya pulas sampai esok tiba. Besok sorenya setelah pulang sekolah, aku bertemu Pras. Rupanya dia punya cerita menarik soal kejadian semalam. Semalam itu Wan, wah, medeni, menakutkan, katanya dengan wajah serius. Memang ada apa Pras? Tanyaku penasaran. Semalam setelah mengantarmu pulang, baru mau sampai di rumahku, kami ketemu pocongan lagi. Lagi jegegeg. Diam bergeming.
di bawah pohon randu di dekat kali itu. Tidak cuma satu, tapi dua. Yang satu lebih kecil tidak kulihat jelas. Tak berani aku. Mau semaput akuan, katanya. Wah, terus piye? Kan kamu sama bapak-bapak itu, tanya aku. Iya, Mbah Man bilang tidak usah digubris, biarkan saja. Tapi yang lain kan tetap tidak tenang. Tiba-tiba Mas Mario langsung lari mengejar makhluk itu sambil teriak, "Berani kalian!" Mbah Man dan Desu langsung ikut mengejar dia. Mungkin Mas Mario itu kesal karena ada yang menyerupai dia semalam. Lanjut Pras. Menurutnya kejadian itu serba cepat. Makhluk yang dikejar Mas Mario itu pun serta-merta hilang sebelum sempat mendekat. Tapi setelah itu terdengar suara-suara aneh dari atas pohon randu. Randu paling besar dekat kali. Mas Mario kalap. Dia terus mengejar bahkan menggoncang-goncang pohon itu. Ayo turun kalian. Aku tidak takut. Tapi malah yang terdengar seperti suara jeritan melengking. Sakit di telinga. Lalu hilang sama sekali. Merinding tenan iki Wan, ujar Pras. Untung aku Pras, sudah pulang duluan. Lah, tapi semalam itu Mas Mario datang ke rumahku loh, kataku. Iya, disuruh Mbah Man. Setelah kejadian itu, mereka mampir di rumahku. Bapak-bapak itu menenangkan Mas Mario dulu. Mbah Man akhirnya minta dicarikan kelor sama kenanga yang kebetulan ada di halaman rumahku. Dia menyuruh Mas Mario, Leklar, dan Lekdi memberikan daun-daun itu ke rumah kita. Joko, Wanto, Yanto pasti juga dikasih. Terang Pras. Memang kenapa Pras? Apa ada hubungannya dengan yang kita lihat di rumah kosong itu? Iya, katanya untuk jaga-jaga. Boleh percaya, boleh tidak. Yang penting sudah usaha, kata Pras. Malam itu Mbah Man menceritakan kejadian menurut penglihatannya kepada Desu, Lekdi, Leklar, Mas Mario, dan bapaknya Pras. Termasuk siapa sebenarnya orang yang mengaku Mas Mario di dekat kebun yang sedang mencari gangsir itu. Aku memang sudah disuruh masuk kamar sama bapakku, tapi aku masih bisa dengar obrolan mereka, walaupun kadang tidak begitu jelas, dan aku sendiri tak tahu apa yang mereka maksud. Nggak bisa tidur aku semalam, kata Pras. Mendengar penjelasan Pras, jantungku seperti berdegup semakin kencang. Ya, aku penasaran mendengar ceritanya. Walaupun seperti sudah ku tahu arahnya, tapi aku ingin dengar apa yang diceritakan Bahman semalam. Menurut Bahman, Mas Mario yang sedang mencari gangsir malam itu sebenarnya adalah lembut. Kalau kalian lihat lebih teliti, dia itu sebenarnya tidak benar-benar jongkok, tapi memang tidak ada kakinya. Dan kalau kalian peka, maka pasti akan mencium bau tak sedap, kata Mbah Man. Tapi apa yang dibilang makhluk itu memang benar, bahwa yang dilihat Pras dan teman-temannya di rumah kosong itu memang dia. Jadi tak perlu dicari lagi, dan makhluk ini memang benar-benar mencari gangsir, yang aku tak tahu untuk apa, kata Pras menirukan penjelasan Mbah Man malam itu. Malah menurut beliau, semalam itu dusun kita ini sedang dikunjungi banyak makhluk, salah satunya yang muncul lagi di pohon randu itu, kata Pras. Katanya semalam itu bau tak sedap menyengat di mana-mana, saking banyaknya makhluk itu. Mbah Man pun merasa perlu untuk berbuat sesuatu. Menurut Pras, Mbah Man sendiri mengaku tak tahu apa pemicunya. Bisa jadi karena kiriman orang, atau mereka datang karena ada sesuatu yang mengundang dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi alangkah lebih baik berjaga-jaga. Salah satunya menggunakan media daun kelor dan kenanga itu. Selebihnya pasrahkan semua pada Yang Maha Kuasa, kata beliau. Mendengar cerita itu rasanya tubuhku langsung lemas. Meski masih sore, nyaliku sudah menciut. Sudah pasti malam ini dan malam-malam berikutnya nanti tak berani lagi aku keluar nongkrong sama teman-temanku itu. Apalagi ikut meronda keliling dusun. Kita tidak usah nongkrong di pos dulu kalau begitu Pras. Kamu kasih tahu cerita itu ke teman-teman lain, kataku. Iya, kata Mbah Man, walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa,
Tapi lebih baik diam di rumah dulu kalau malam datang. Syukur-syukur beribadah, jawabnya. Setelah berita itu menyebar, warga dusun kami sepakat menggelar upacara adat. Mungkin lebih tepatnya semacam bersih desa. Pemilik rumah kosong dekat kebun itu dihubungi, diminta pulang kampung sebentar untuk membersihkan rumahnya bersama warga. Rumah reot di belakang rumah kosong dirobohkan atas seizin ahli waris pemilik rumah. Kebun tempat pohon trembesi turut dipermak, dipangkas belukarnya. Kuburan tua di belakang rumahku itu juga dibersihkan dan dipagari di semua sisi. Intinya membuat semua lebih tertata. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.